Selamat siang murid-murid. Siang, Pak Guru. Oke, bertemu lagi dengan saya Ardian Eskom. Jadi kali ini kita masuk ke materi web hosting. Di siang hari ini kita akan membahas pengertian dan macam-macam web hosting. Lanjut saja. Oke, yang pertama Bapak akan menjelaskan definisi dari hosting itu sendiri. Jadi hosting itu adalah tempat untuk menaruh segala data-data yang ada di website kalian. Website bisa berisi macam-macam gambar, video, tulisan, plugin, script yang rumit, dan sebagainya. Ibaratnya itu kayak sebuah properti. Hosting merupakan tanah yang kita sewa dari penyedia jasa web host. Tanah tersebut dapat dibangun rumah, yang berarti kita dapat meletakkan aset dari web kita di dalamnya. Jadi kayak menyewa tanah gitu. Lalu layanan yang disediakan oleh web hosting itu sendiri ada sertifikat SSL untuk mengamankan situs dengan menggunakan protokol HTTPS. Lalu ada hosting email, lalu ada page builder, tool developer, layanan bantuan pelanggan bisa melalui live chat, backup website yang otomatis, one click software install misalnya untuk WordPress atau Drupal. Selanjutnya masuk ke macam-macam web hosting. Yang pertama ada shared hosting. Shared hosting sendiri adalah hosting yang paling umum. Shared hosting adalah satu hosting yang dibagi-bagi ke beberapa website atau klien. Pada prinsipnya, satu server atau hosting yang ada nanti pembagiannya dipecah ke beberapa klien agar semua bisa sama-sama memakai hosting. Selanjutnya ada dedicated hosting. Hosting yang satu ini adalah kebalikan dari shared hosting. Dedicated hosting adalah single hosting yang dipakai untuk satu klien saja. Misalkan orang ingin membuat website yang memiliki trafik sangat besar seperti e-commerce atau sistem buat internal perusahaan, maka dia butuh hosting yang khusus untuk websitenya dan bisa dimanipulasi sesuka hati. Lalu ada VPS hosting. VPS hosting berada di tengah-tengah antara shared hosting dan dedicated hosting. Jika di shared hosting kalian hanya bisa menyewa tempat saja tanpa bisa diatur konfigurasinya, di VPS hosting kalian bisa mengatur pembagian sumber daya yang ada, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan website kalian. Lalu ada WordPress hosting. WordPress hosting merupakan bentuk lain dari shared hosting. Khusus untuk pengguna website WordPress, server dikonfigurasi secara khusus untuk WordPress dan tersedia plugin siap pakai untuk berbagai hal seperti caching dan keamanan. Lalu ada cloud hosting. Prinsip cloud hosting adalah website kalian disimpan di beberapa server virtual. Jadi ketika satu server mati, server yang lain masih bisa menghidupkan website kalian. Ibarat kalian punya banyak rumah, saat salah satu rumah kalian rusak, kalian masih bisa tinggal di rumah yang satunya. Nah, setelah ini akan ada tugas, yaitu pilihlah salah satu dari macam-macam web hosting yang telah saya jelaskan, lalu diskusikan bersama teman samping bahu kalian mengenai kelebihan dan kekurangan web hosting yang kalian pilih. Akan Bapak beri waktu 15 menit untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangannya. Yang paling ekonomis, terus kemudahan pengelolaan juga lakukan penempatan kontrolnya. Tidak membutuhkan pengetahuan. Pada kontrol kan? Ya, yang user friendly itu kan yang mengatur di user interface itu. Tidak. Baik, karena waktunya sudah habis, ini
waktunya buat presentasi ya. Ya. Nah, jadi mau siapa dulu dari kelompok mana dulu yang mau presentasi? Aku kelompok kita. Oke, dari kelompok berapa? Dua, Pak. Oke, kelompok 2. Silahkan bisa maju lalu menjelaskan kelebihan dan kekurangan web hosting yang sudah kamu pilih ya. Disebutkan aja ya, Pak. Oke, baik. Dari kelompok 2 bisa diperkenalkan terlebih dahulu anggotanya ada siapa? Saya Diana Vitasari, NIM 325-2024. Saya Diana Rosin, NIM 325-2013. Oke, Diana dan Deta sudah bisa untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihannya di sini itu pertama ada kinerja itu optimal. Jadi semua sumber daya server hanya untuk satu pengguna dan cocok untuk situs dengan lalu lintas yang tinggi. Yang kedua, kelebihannya ada kontrol penuh. Jadi pengguna dapat mengkonfigurasi server sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, keamanannya lebih tinggi. Jadi tidak akan ada pengguna lain yang berbagi server. Kemudian terakhir, kelebihannya ada dukungan untuk aplikasi custom. Cocok untuk aplikasi atau layanan yang memerlukan pengaturan khusus. Kemudian selanjutnya ada kekurangannya. Kekurangannya itu satu, biayanya cukup mahal. Jadi harganya itu lebih tinggi dibandingkan dengan jasa hosting yang lain. Kemudian membutuhkan keahlian teknis. Jadi memerlukan pengetahuan teknis untuk mengelola dan memelihara server. Yang ketiga, komitmen lebih tinggi. Jadi kita membutuhkan pengelolaan manual yang lebih banyak dibandingkan dengan hosting yang lain. Jadi seperti itu kekurangan dan kelebihannya. Oke, beri aplaus kepada kelompok 2. Oke, pada kelompok 2 udah bisa kembali ke kamu. Terima kasih, Pak. Oke, selanjutnya mau kelompok berapa ini? Saya. Oke, kelompok 3 bisa maju ke depan. Baik, dari kelompok 3 bisa diperkenalkan terlebih dahulu anggotanya ada siapa saja. Perkenalkan, saya Fatika Muda. Saya Andin Amalia Fitri. Kami dari kelompok 3 akan membahas kelebihan dan kekurangan VPS hosting. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu kinerjanya lebih stabil. Sumber daya server dialokasikan secara khusus untuk setiap penggunanya. Lalu yang kedua, kontrolnya lebih baik, mendukung konfigurasi server yang lebih fleksibel dibandingkan shared hosting. Yang ketiga, skalabilitas dapat dengan mudah ditingkatkan sesuai kebutuhan masing-masing. Yang terakhir yaitu keamanannya lebih tinggi. Penggunanya terisolasi dari pengguna lain di server yang sama. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu biayanya mahal atau pernah lebih mahal daripada shared hosting, tetapi lebih murah daripada dedicated hosting. Selanjutnya yaitu membutuhkan pengetahuan teknis. Administrasi server mungkin memerlukan keahlian teknis tertentu. Yang ketiga yaitu potensi keterbatasan sumber daya. Jadi sumber daya masih berbagi dengan pengguna lain walaupun lebih terisolasi dibandingkan dengan shared hosting. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, beri aplaus kepada kelompok 3. Kelompok 3 bisa kembali ke bagiannya. Baik, selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, dari kelompok 1 sudah bisa buat memperkenalkan terlebih dahulu. Anggota kelompok. Nah, perkenalkan nama saya Azhar Sabitul Jamil. Saya Thomas Dalam Diri. Nah, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan dari shared hosting. Yang pertama itu kelebihan. Yang pertama dari kelebihan itu biaya terjangkau.
biaya terjangkau merupakan opsi paling ekonomis, cocok untuk pemula atau situs dengan lalu lintas rendah. Selanjutnya ada kemudahan pengelolaan, biasanya dilengkapi dengan panel kontrol yang user friendly seperti cPanel. Terus selanjutnya tidak membutuhkan pengetahuan teknis atau penyedia hosting menangani administrasi server. Lalu selanjutnya ada sumber daya standar, cukup untuk website kecil atau menengah. Selanjutnya dari kekurangannya server hosting, yang pertama kinerja tidak stabil. Sumber daya server dibagi dengan banyak pengguna sehingga dapat melambat jika situs lain menggunakan banyak sumber daya. Lalu soal masalah lebih rentan, serangan pada satu pengguna dapat mengaruhi seluruh server. Terus yang terakhir, kurangnya kendali, tidak dapat mengatur konfigurasi server sesuai kebutuhan spesifik. Oke, mungkin begitu saja presentasi dari kami kelompok 1, Vito dan Aziz. Nah, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Oke, beri plus kepada kelompok 1. Kelompok 1 udah bisa kembali ke baik, karena dari ketiga kelompok sudah mempresentasikan hasilnya, Bapak sangat menghargai dedikasi kalian dalam menyampaikan materi dan kalian sudah mampu untuk berdiskusi secara baik. Selanjutnya Bapak ada kuis untuk kalian, bisa scan kode ini dan nanti Bapak akan beri waktu 15 menit untuk mengerjakan kuis ini. Karena Banyak banget. baik, dari teman-teman apakah sudah selesai ngerjainnya? Sudah, Kak. Oke, Bapak tadi juga udah ngecek hasil dari kerja kalian dan Bapak udah ngasih apa ya? Udah ngatur leaderboard siapa yang nomor 1. Wow, siapa Mendapatkan skor terbaik. Penasaran nggak? Penasaran nggak? Oke, Bapak akan buka dalam 3, 2, 1. Selamat kepada Bitu. Oke, kepada Bitu bisa maju dan Bapak kasih reward. Biasa apa? Bapak kasih reward pulpen biar kamu semangat nulis, semangat nyatet. Oke, tak terasa nih kita udah sampai di penghujung penghujung kegiatan. Jadi cukup sekian kegiatan pembelajaran yang Bapak kasih pada siang hari ini dan terima kasih atas perhatiannya dan Bapak juga minta maaf atas kesalahan yang Bapak lakukan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.